Kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan sholawat di bulan Rajab. Jadi secara umum di hari apapun kita tidak masalah dalam membaca sholawat dalam keadaan apapun, asal tidak di tempat yang najis. Itu insya Allah kita boleh dalam membaca sholawat. Dan secara bahasa, sholawat itu merupakan bentuk dari jamak kata shola yang berarti doa. Kalau dalam bahasa Arabnya kata sholawat juga memiliki arti doa, memiliki arti pujian atau rahmat. Kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu an itu yusholun, bersolawatlah, yang artinya atau maksudnya itu adalah yubarikun, memberi keberkahan, ya. Sehingga saking baiknya membaca sholawat, kita sangat dianjurkan sekali setiap hari dan selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena keutamaannya sangat penting sekali. Mulai dari menghapus dosa hingga terpenuhi segala hajat yang kita inginkan. Dan salah satu dalil yang kita bisa temukan di dalam Al-Quran ini adalah salah satunya yang artinya anjuran membaca sholawat, ya. Anjuran membaca sholawat sekali dapat kita temukan di dalam surat Al-Ahzab. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi. Ya, kita disuruh oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bahkan ketika kita sholat pun kita memberi salam kepada Nabi Muhammad. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, termasuk juga orang-orang soleh pada bacaan tahiyat akhir yang kita baca. Ada pula dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya kalau kita dibandingkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad dan sholawatnya Allah untuk diri kita, kita meyakini bahwa sholawatnya Allah itu jauh lebih istimewa, ya. Sehingga keutamaan bersolawat ini sungguh sangat luar biasa. Namun dalam teks lain, ya, seperti yang ditulis oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati, dan di dalam akhir karyanya kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya, ya, ada 10 keutamaan seseorang dalam membaca sholawat. Yang pertama, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau salatul malikil ghaffar, ya. Yang kedua,
mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau syafaatun Nabiyil Mukhtar. Lalu yang ketiga, uh, mengikuti tradisi malaikat abror atau al-iqtida bil malaikatil abror. Kenapa kok mengikuti tradisi malaikat? Karena tadi di awal kita singgung bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat. Jadi kita seolah-olah mengikuti tradisi kebaikan yang malaikat kerjakan. Salah satunya adalah membaca solawat. Yang keempat, mukhalafatul munafikin wal kufar, membedakan ya diri kita uh, diri kita dengan orang munafik dan orang kafir. Jadi salah satu pembeda kebaikan hidup kita dengan orang lain, maksudnya orang munafik dan orang kafir, adalah membaca sholawat. Yang kelima, ahwul hattaya wal azwar, atau menghapus kesalahan dan dosa. Ya, yang keenam ada pemenuhan hajat dan harapan. Yang ketujuh ada penerangan lahir dan batin. Jadi secara umum memang sholawat itu seperti sinar ya. Ada yang mengatakan sholawat itu seperti minyak wangi. Jadi seseorang itu yang sudah khasyaf itu bisa mencium aroma wangi dari orang yang membaca sholawat. Jadi semakin sering kita membaca sholawat, aroma di dalam diri kita secara dimensi lain itu beraroma sangat wangi, ya. Lalu ada keselamatan dari neraka, ya. Yang kesembilan ada masuknya seseorang ke dalam surga, karena memang salah satu syarat masuk surga itu juga kita sering bersolawat kepada Nabi, sehingga kita diberikan kenikmatan berupa pahala solawat yang kita baca, ya. Yang ke-10 dapat salam ya dari Allah yang maha mulia, dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita selalu bersolawat, maka tentu Allah pun bersolawat kepada kita, ya, dengan solawat yang, ya, dengan bahasa yang Allah beri ya untuk kita. Jadi melihat keistimewaan sholawat ini sungguh sangat penting dan sangat beruntung bagi orang yang senantiasa melanggengkan, merutinkan membaca sholawat dengan istiqomah. Entah itu Anda akan membaca sholawat yang panjang, sholawat, ada sholawat Syabdul Qadir Jailani itu kalau nggak salah ya, sholawat Syabdul Qadir Jailani itu agak panjang, yang agak pendek seperti sholawat Naria, sholawat Munjiyah, ada sholawat Fatih. Itu kalau bisa kita semua merutinkan ya. Dan yang pendek itu seperti Sallallahu ala Muhammad, itu yang pendek atau yang biasa kita sebut dengan sholawat Jibril. Di dalam nukilan kitab lain dijelaskan oleh Syekh Usman bin Hasan Al-Qaubari di dalam kitabnya Duratun Nasihin ya. Di dalam kitabnya Duratun Nasihin, salah satu keistimewaan seseorang dalam membaca sholawat di bulan Rajab. Jadi ini juga di bulan Rajab ini ada rentetan peristiwa Isra Mi'raj ya.
Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, di dalam kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan, Rasulullah bersabda bahwa pada malam Mi'raj saya atau Rasulullah itu melihat sungai yang airnya lebih manis daripada madu, ya, lebih dingin dibanding salju, lebih wangi dibanding minyak misik. Kemudian saya atau Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, gitu ya, untuk siapa ini? Maksudnya air yang tadi beliau icipi ya, lebih manis, lebih apa ya, lebih dingin dan lebih wangi. Ini untuk siapa? Lalu malaikat Jibril menjawab, eh, apa ya, air yang ini itu adalah untuk orang-orang yang membaca sholawat kepadamu di bulan Rajab. Jadi ketika kita senantiasa merutinkan membaca sholawat di bulan Rajab, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyediakan satu air minum yang sangat istimewa, ya, yang rasanya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, dan lebih wangi daripada misik. Ya, beruntung orang yang selalu bersolawat di bulan Rajab, dan ini juga bulan Rajab belum selesai. Ayo mari kita selalu merutinkan membaca solawat di bulan Rajab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqu qadrihi wa miqdarihil azim. Itu salah satu bacaan sholawat Fatih. Yang lebih pendek, kepanjangan yang lebih pendek itu apa? Ya cukup Anda membaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, juga tidak apa-apa. Ya, demikian. Jadi itu salah satu keistimewaan orang membaca sholawat di bulan Rajab. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah.